Saya juga pengen mengingatkan kepada masyarakat, jangan terlalu kedengeran, jangan terlalu terbawa dengan yang mengatakan bahwa anak-anak ini stunting gara-gara tidak minum susu. Nah ini hati-hati ya. Jadi kalau toh disebut-sebut kata penelitian, penelitian mengatakan karena orang Indonesia tidak minum susu, makanya anaknya stunting. Ntar dulu, problemnya bukan nggak minum susu, problemnya adalah gizinya tidak cukup. Nah, ketidakcukupan gizi itu sebabnya apa? Nah, mungkin ibunya tidak terdidik dalam memberikan makanan pendamping ASI. Jadi kuncinya ada di empasinya. Nah, empasinya ini yang mesti dibenerin gitu loh. Ya, bahwa tidak benar yang disebut dengan ASI itu tidak cukup untuk bayi. ASI pasti cukup untuk bayi. Jadi tolong kasus kamar praktek itu tidak boleh dibawa menjadi kebiah-uyahannya wong Jawa mengatakan menggeneralisir ya sebagai problem isu bangsa. Itu tidak boleh. Nggak etis namanya. Silakan, Mas. Mungkin sebelum saya akhiri dok, mungkin ada closing statement dari Dr. Tan dan Mbak Nia. Mungkin bisa ajakan, bisa imbauan untuk seperti health dan sejenisnya. Mungkin bisa dimulai dari Dr. Tan, kemudian dilanjut oleh Mbak Nia. Mungkin. Ya, menyusui adalah suatu kodrat, ya. Dan alangkah bahagianya ibu yang berhasil menyusui. Ya, jadi kita nggak ngejulitin orang yang nggak menyusui, tetapi alangkah bahagianya seorang ibu yang bisa menyusui. Kita punya 10 manfaat menyusui untuk bayi dan 10 manfaat untuk seorang ibu. Tetapi di samping itu menyusui juga mempunyai banyak sekali drama. Karena itu menyusui membutuhkan dukungan dari berbagai macam pihak, dari pemerintah, dari para industriawan, ya, dari para akademisi, dari para profesional, dan juga orang-orang seperti Mbak Nia yang aktif dalam civil society organization. Dan menyusui ini juga mempunyai challenge karena apa? Tantangannya ada di sabotase. Karena ada beberapa pihak yang juga mengatakan bahwa menyusui itu diandaikan tidak cukup untuk seorang bayi ya. Jadi mari kita pahami bersama, mari kita dudukkan perkara sebagaimana mestinya sehingga menyusui tidak lagi menjadi isu di tanah air kita karena kita adalah negara yang sangat kaya dengan pemahaman seperti ini. Dan menyusui bagi orang Indonesia bukan yang aneh. Menyusui itu udah it's our nature. Silakan Mbak Nia. Mbak Nia silakan lanjut. Jadi kalau dari saya ingin menekankan menyusui itu memang kesannya mudah, kesannya alami gitu ya. Ya pasti bisa lah gitu. Saya dulu punya anak pertama tuh mikirnya juga gitu, mikirnya cuma beli belanja-belanja baju-baju lucu gitu ya. Ternyata pas hari kedua udah nangis-nangis di rumah sakit ya. Jadi ternyata walaupun kesannya alamiah, natural, ternyata menyusui itu penuh tantangan. Jadi ibu-ibu keluarga Indonesia ingin menyusui, carilah bantuan. Carilah bantuan kalau ada tantangan sekecil apapun agar bisa diatasi tantangannya dan cari di tempat yang tepat. Salah satunya ya di Aimi gitu. Kita ada sosial media ini sepertinya bayinya juga udah mau nyari-nyari mamahnya, bukan bayi sih, udah anak udah setahun lebih. Jadi carilah bantuan. Kalau bantuannya dukungannya tepat, bantuannya tidak ada sponsor-sponsor dari pihak-pihak tertentu, maka harusnya menyusuinya juga bisa lancar. Tuh, Nakia lihat Om Alvin tuh sama Dokter Tan, dadah gimana? Nah, jadi penting ya mencari dukungan yang tepat dari tempat-tempat yang tidak ada sponsornya, Mas. Soalnya produsen formula juga suka bikin tuh kulwap-kulwap, IG live, bilang, mendukung anak-anak untuk tidak alergi, mendukung anak-anak tidak stunting gitu. Dan jangan ke situ nyarinya. Pasti itu ada udang di balik bakwan ya. Jangan cari informasi dari pihak-pihak yang punya konflik kepentingan. Cari dokter yang tempat prakteknya bersih, nggak ada sponsor-sponsor. Cari bidan yang nggak ada poster-poster formula, poster apalah di tempat prakteknya, jamnya ada formulanya. Wah, itu harus hati-hati. Cari itu supaya berdaya, supaya kita mampu jadi konsumen kesehatan yang pintar. Kita berdaya bisa menyusui anak, bisa memasak anak, makanan keluarga yang sehat, dan tentunya menjadi ibu yang belajar terus untuk bisa menjadi ibu-ibu yang berdaya sampai akhir hayat. Kita belajar terus untuk keluarga kita dan untuk diri kita sendiri. Itu aja. Amin. Intinya kuncinya adalah mencari bantuan ya Mbak Nia ya. Betul sekali. Dan jangan gampang menerima informasi dengan mentah-mentah ya. Jadi kan Indonesia berdaya dan punya rasa percaya diri, itu penting banget. Rasa percaya diri sebagai ibu ya dok ya. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.